Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyusun analisis saya, yaitu analisis Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang penuh hikmah, keindahan bahasa, dan pesan mendalam. Analisis ini insya Allah bertujuan untuk menggali lebih jauh aspek balaghah, makna majazi, pemilihan kata, keunikan keunikan susunan ayat-ayatnya. Semoga video analisis ini bermanfaat dan dapat memperkuat kecintaan kita terhadap Al-Quran. Adapun kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan sebagai thalabul ilm. Adapun analisis yang kali ini adalah pada surah Ar-Rahman ayat 31 yang bunyinya sanafrugu lakum ayyuhas tsaqalan. Sebagai terjemahan, kami akan memperhatikan urusan kalian wahai jin dan manusia. Ada tiga yang akan kita bahas dari susunan ini. Yang pertama adalah arti sanafrugu, yaitu meluangkan waktu. Yang kedua adalah kenapa sanafrugu lakum, ya? Kenapa pakai lakum padahal sasarannya cuma 2 orang. Yang ketiga itu mengapa as-tsaqalan dan tidak menyebutkan langsung jin dan manusia. Dalam kata sanafrugu pada ayat ini secara literal berarti kami akan menyelesaikan atau meluangkan diri untuk kalian. Pada pandangan pertama, kata ini seolah-olah menggambarkan Allah yang sibuk dengan urusan lain dan baru akan memperhatikan jin dan manusia nanti. Namun pemahaman ini bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Kuasa dan tidak membutuhkan waktu untuk meluangkan diri. Ini menciptakan plot twist. Mengapa Allah memilih kata ini untuk menggambarkan? Yang pertama karena untuk menggambarkan perhatian terhadap jin dan manusia. Mengapa Allah menggunakan sanafrugu dan tidak langsung menyebutkan akan mengadili dan mengurus mereka langsung? Yang pertama, di sini kita akan meneliti dari segi retorika. Sanafrugu memberikan efek dramatis dalam retorika. Frasa ini menimbulkan kesan bahwa manusia dan jin terlalu banyak menunda-nunda dan menganggap enteng urusan akhirat, sehingga Allah menunggu mereka hingga waktu tiba. Ini bukan karena Allah membutuhkan waktu, tetapi sebagai teguran bahwa penghakiman itu pasti datang dan waktunya akan semakin dekat. Dari kata sanafrugu juga ini, pada surah Ar-Rahman ini, tema utama adalah mengingat tentang nikmat Allah yang terus-menerus diulang dalam frase fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dengan memilih kata sanafrugu, Allah menegaskan bahwa setelah memberikan semua nikmat ini, manusia dan jin akan dihadapkan pada pertanggungjawaban yang tidak akan mereka hindari. Selanjutnya, kata sanafrugu juga ini, penggunaan kata dalam konteks sanafrugu, dua kelompok beran, jin dan manusia. Ini menciptakan bayangan bahwa kedua makhluk ini memiliki tanggung jawab besar di dunia. Pilihan kata sanafrugu menunjukkan betapa besar urusan mereka, sehingga seolah-olah Allah akan meluangkan waktu khusus untuk memeriksa amalan perbuatan mereka secara menyeluruh. Pada sanafrugu, pada aspek balaghah atau gaya bahasa, memberikan kesan serius dan tegas, tetapi tanpa menyebutkan secara eksplisit ancaman seperti azab. Ini menciptakan efek ketegangan bagi pendengar, tidak tahu pasti apa yang akan dilakukan Allah setelah meluangkan waktu itu, tetapi mereka tahu itu akan besar dan penuh konsekuensi. Ayat ini mengarahkan perhatian pembaca kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur semua urusannya. Jika Allah yang mengendalikan seluruh alam semesta tanpa merasa lelah menyebutkan bahwa Dia akan meluangkan waktu untuk jin dan manusia, maka ini adalah peringatan tentang pentingnya perhatian mereka terhadap tanggung jawab hidup. Kesimpulan dari kata sanafrugu pada ayat 31 surah Ar-Rahman, di ayat ini memberikan elemen ketegangan dan
peringatan yang halus ya, namun sangat mendalam. Ayat ini tidak menonjolkan langsung ancaman, tetapi menanamkan rasa keseriusan dalam hati pembaca bahwa urusan pertanggungjawaban terhadap Allah bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Letak pada kesan meluangkan waktu yang sebenarnya adalah sindiran terhadap manusia dan jin yang seringkali lalai dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sanafrugu ini Allah meluangkan waktu bukan karena Allah sibuk dengan urusan yang lain. Allah bisa saja semuanya. Allah pada saat itu bisa satu kali ini. Allah kan Maha Kuasa. Maka sanafrugu di sini Allah membuat kata sanafrugu. Allah meluangkan waktu untuk menunggu kita bertaubat kepadanya. Yang kedua, mengapa digunakan lakum? Padahal sasarannya adalah dua golongan saja, yaitu jin dan manusia, yang secara gramatikal bisa menggunakan lakuma. Kenapa? Nah, kata lakum digunakan dalam bentuk jamak, meskipun sasaran ayat ini adalah dua golongan, jin dan manusia. Ini karena masing-masing golongan, baik jin maupun manusia, terdiri dari banyak individu. Oleh karena itu penggunaan bentuk jamak lebih sesuai untuk menggambarkan keseluruhan komunitas jin dan manusia secara kolektif. Jika lakuma digunakan, jika yang digunakan adalah lakuma, sanafrugu lakuma ayyuhas saqalan, maknanya hanya akan mengacu kepada dua individu saja. Sementara ayat ini ingin menegaskan cakupan yang lebih luas. Ayat ini mengandung nada peringatan serius, sehingga bentuk jamak memperkuat pesan universal dan inklusifnya. Perlu kita ingat bahwa Al-Quran sering menggunakan gaya bahasa yang dinamis dan fleksibel dalam menyampaikan pesan sesuai dengan konteks dan makna yang ingin disampaikan. Penggunaan lakum di sini karena kuat dari segi retorika untuk menunjukkan skala tanggung jawab yang besar pada hari pengadilan kelak. Yang ketiga adalah mengapa Allah pilih kata saqalan dan tidak menyebutkan langsung jin dan manusia. Apakah ini ada kaitannya dengan isti'arah? Kenapa? Mari kita ulas dari makna leksikal. Kata as-saqalan berarti berasal dari akar kata saqula yang berarti berat. Secara harfiah, saqalan berarti dua yang berat. Dalam konteks ayat ini, kata saqalan digunakan untuk menggambarkan jin dan manusia sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab besar atau berat di hadapan Allah karena diberikan akal dan kemampuan untuk memilih antara ketaatan atau kemaksiatan. Yang kedua, makna majazi, isti'arah atau metafora. Penggunaan kata saqalan adalah bentuk isti'arah, metafora, di mana jin dan manusia digambarkan dengan sifat yang berat. Ini bukan hanya merujuk pada tanggung jawab mereka, tapi juga menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk yang memiliki kedudukan istimewa dibandingkan ciptaan lainnya, karena diberikan amanah besar sebagai khalifah fil ardh, khalifah di bumi. Mengapa ya Allah tidak menyebut langsung jin dan manusia secara langsung? Kata jin dan manusia adalah istilah langsung yang hanya merujuk kepada makhluknya. Sementara itu, penggunaan kata saqalan memberikan dimensi tambahan, yaitu tanggung jawab, beban, dan keistimewaan yang melekat pada mereka. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa mereka adalah makhluk yang berat secara fisik dan metafisik. Mereka membawa amanah Allah di bumi. Dengan menggunakan kata saqalan, perhatian pembaca terfokus pada tanggung jawab besar yang mereka emban, sehingga ayat ini menjadi peringatan yang lebih menggugah. Kesimpulan, Allah memilih kata as-saqalan karena mengandung makna metaforis yang memperkaya pesan ayat ini dengan menunjukkan tanggung jawab besar dan tanggung jawab besar yang diemban jin dan manusia, memberikan efek frasa retorika dan psikologi yang lebih mendalam, seolah-olah menekankan bahwa kedua makhluk ini membawa beban berat, menyelaraskan dengan tema surah Ar-Rahman yang menunjukkan keindahan bahasa dan keagungan makna. Jadi bisa kita simpulkan dari ayat Ar-Rahman, dari ayat Ar-Rahman ayat ke-31 ini, surah Ar-Rahman ayat ke-31 ini, bahwa sanafrugu
di sini Allah akan meluangkan waktu lakum kepada orang-orang yang antara jin dan manusia. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.